Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 DPD Biologi, mata pelajaran Biologi, kelas 10 MIPA 2, semester 2, kelompok 4, absen 17-22, yang beranggotakan Hikmat Arif Nugraha, Isyandani, Muhammad Rafi Wirganda, Maura Selita Putri, Muhammad Daniel Azikra, Muhammad Adil Hafiz. Apa inti permasalahan yang dapat kalian ketahui dari wawancara tersebut? Jawabannya, wawancara di atas membahas tentang bahayanya mikroplastik yang bukan hanya ada di lingkungan namun ada juga di dalam tubuh kita. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) bertajuk Gerakan Tolak Sekali Pakai 2020 menjelaskan tentang bahayanya mikroplastik bagi tubuh kita dan juga lingkungan sekitar. Mikroplastik ditemukan di fases manusia sejumlah 10,78 partikel. Jumlah mikroplastik di lingkungan lebih banyak dari plankton. Salah satu persoalan yang kini sedang dihadapi yakni penggunaan galon sekali pakai yang berpotensi akan semakin memberi beban pada upaya pengelolaan sampah plastik. Juru kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharrem Atta Rasyadi, mengatakan sangat penting mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, termasuk galon sekali pakai. Di tahun yang bertambah dan teknologi semakin canggih, seharusnya perusahaan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang hanya menimbulkan masalah berlebih pada lingkungan dan seluruh ekosistem di dalamnya. Nomor 2. Mengapa pencemaran tersebut dapat terjadi? Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena banyak faktor, termasuk kesadaran dalam diri manusia sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu menjadi acuan yang sangat besar terjadinya pencemaran yang semakin parah. Pabrik yang mengeluarkan limbah ke sungai dan juga polusi ke udara yang berlebihan. Pencemaran mikroplastik pun terjadi karena banyak sebab. Perusahaan yang malah terus-menerus mengeluarkan kemasan plastik sekali pakai yang seharusnya di tahun ini dikurangi atau malah berhenti diproduksi. Dari seluruh sampah plastik, hanya 9% yang bisa didaur ulang, sedangkan sisanya hanya menjadi sampah yang mencemari lingkungan dan air. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut? Banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan. Mikroplastik ada di mana-mana. Di sungai, mikroplastik ada lebih banyak daripada plankton, sehingga ikan mengkonsumsi mikroplastik. Lalu, kita mengkonsumsi ikan dan mikroplastik semakin banyak di tubuh kita. Perlu diingat, mikroplastik di tubuh kita itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Sampah plastik yang dapat menghasilkan mikroplastik sangat sulit terurai. Dan apabila pencemaran lingkungan membahayakan bagi makhluk hidup, bahkan manusia. Tumpukan sampah di TPA di Bantar Gebang pun sudah sulit ditangani. Pemandangan memburuk, udara pun tercemar, menjadi tidak sehat dan tidak segar. Soal keempat, tuliskan gagasan kalian tentang upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan setelah terjadi pencemaran tersebut. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama antar pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Kita bisa melakukannya melalui hal-hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar, mengurangi penggunaan plastik botol, makanan, atau styrofoam sekali pakai yang hanya membuat sampah semakin bertambah parah. Biasakan hidup bersih dan sehat, selalu membawa kantung belanja sendiri kemanapun kita berpergian. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Mengolah sampah menjadi barang yang bernilai dan berguna, serta menanam pohon di lingkungan sekitar atau reboisasi. Kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa pencemaran lingkungan dan bahaya mikroplastik bukan cuma mencemari lingkungan, namun juga mulai mencemari tubuh makhluk hidup, termasuk
termasuk manusia. Kita harus ikut mendukung usaha pemerintah dengan cara yang baik. Jangan sampai kita mencemari lingkungan, namun kita yang menyalahkan orang lain atau bahkan pemerintah. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kita yang melakukan dan kita yang terkena imbasnya. Jangan sampai hal buruk yang kita lakukan menjadi masalah, bahkan menjadi musibah yang baru. Tujuan kita untuk melestarikan lingkungan di samping membentuk manusia Indonesia seutuhnya, juga mengatasi dan menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari, asri dan tetap terjaga. Demikian pula, kendaraan bermotor yang banyak mengeluarkan asap juga dilarang di beberapa tempat tertentu di perkotaan. Hal itu semua dilakukan agar lingkungan hidup kita tidak semakin rusak. Maka dari itu kita semua hari bekerja sama untuk membangun Indonesia yang bersih dan sehat demi kenyamanan kita sendiri. Mulai dari sekarang agar hasil kedepannya dapat kita nikmati dengan tenang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.